Oke, kita langsung bahas hal ini. Sudah ada dua orang narasumber yang bergabung sama kami di studio. Saya sapa terlebih dahulu, ada Bang Habibur Rahman, politisi Partai Gerindra. Selamat pagi, terima kasih sudah hadir. Assalamualaikum. Bang Habib, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hadir juga ada Bang Ferry Amsari, pakar hukum tata negara Universitas Andalas Padang. Selamat pagi, Bang Ferry. Terima kasih sudah hadir. Ya, sebelum ke Bang Habib, saya mau ke Mas Ferry dulu deh ya. Mas Ferry, kita tahu ini perjalanan yang panjang juga ya. Setelah putusan MK, pada akhirnya kemudian pemerintah dan juga DPR ini menyepakati untuk revisi ya PKPU terkait dengan batas syarat capres-cawapres, usia terutama ya. Itu apa yang jadi concern Mas Ferry soal ini? Iya, KPU ini suka cari gara-gara aja. Kita sudah mendorong KPU itu untuk segera merevisi PKPU 2019 sesuai dengan putusan MK 90 walaupun isinya kita tidak suka. Oke. Jadi Bang, kita sudah mengajukan itu dan saya ingat betul KPU itu berjanji ketika ditanya kenapa mereka sudah mengundangkan dalam lembaran negara, berita negara soal PKPU ini, sementara putusan MK belum selesai. Ketika ditanya wartawan begitu, jawaban mereka sederhana, begitu ada putusan kita revisi. Ini kan semua berdebat dulu panjang lebar, harusnya kan mereka sudah siapkan draftnya itu, untuk kemudian tidak timbul perdebatan. Nah sekarang, gara-gara telat begini kan timbul perdebatan baru. Ketika Prabowo Gibran mendaftar, khususnya untuk Gibran, karena terkait dengan putusan MK, sudah daftar dulu tanpa ada PKPU, tanpa ada aturan teknis. Jadi seolah-olah menjaga perdebatan terus terjadi. Dan menurut saya ini langkah administrasi dalam proses ini agak terganggu, ada masalahnya gara-gara keterlambatan KPU. Mestinya sudah disiapkan sebaik-baiknya, sehingga tidak ada orang merasa dapat celah atau dikasih celah untuk kemudian dikritik oleh pihak lawan. Dan ini menurut saya selalu dan seringkali dilakukan KPU periode ini. Bagaimanapun ada hak konstitusional Prabowo Gibran. Tetapi kalau kemudian proseduralnya salah, jelas itu menimbulkan perdebatan baru, bahkan mungkin bukan tidak mungkin dibawa ke PT UN. Oke, akan ada implikasi-implikasi tambahan begitu ya, Bang Habib, Anda melihat itu juga? Ya, saya satu sisi pendapat dengan saudara kita Pak Ferry ya. Cuma memang secara lebih komprehensif kita perlu melihat secara utuh ya. Ada azas di dalam hukum yang namanya lex inferiori derogat legi, lex superiori derogat legi inferiori. Hukum yang lebih tinggi ya berlaku mengabaikan yang lebih rendah. Jadi putusan MK itu kan merubah undang-undang. Nah, undang-undang itu kan berlaku lebih tinggi daripada PKPU yang kata Pak Ferry tadi aturan teknis. Juknis lah kalau zaman dulu dibilang kan. Jadi undang-undang tentu mengikat dibandingkan dengan PKPU. Pada saat itu situasinya setahu saya DPR RI sedang reses. Ya. Lalu pemilu ini kan ada tahapan dan jadwal untuk eksekusi dari hak konstitusional warga mengajukan Pak Prabowo dan Pak Gibran sebagai capres dan cawapres. Nah, hak konstitusi ini baik hak kedua orang tersebut maupun hak masyarakat yang ingin mendukungnya, mengusungnya melalui partai politik. Itu kan harus dieksekusi, harus dilaksanakan. Makanya ketika dilaksanakan, ya menurut saya nggak ada masalah ya. Oke, jadi setelah putusan MK sebenarnya PKPU-nya belum berubah. Nah, soal PKPU ini sebetulnya memang ada beberapa catatan. Undang-undang pemilu ya menjelang pelaksanaan pemilu kali ini ada beberapa kali diajukan uji materi. Antara lain soal verifikasi partai politik ya. Soal dapil ya. Perbaikan dapil, perubahan dapil, ada Papua dan lain sebagainya. Macam-macam, ada 3 sampai 4 perkara uji materi terhadap undang-undang pemilu yang dikabulkan. Tapi itu juga sebetulnya belum ada PKPU-nya, belum terlepas dari yang terakhir ya, belum dibuat PKPU-nya, baru terakhir ada PKPU. Nah, jadi memang secara substansi nggak ada masalah, secara administrasi perlu dikritisi.
perlu dikritisi. Tapi menurut saya juga bukan masalah karena kembali lagi ke pasal awal, sesuatu yang lebih tinggi ya kan ya, mengikat di atas sesuatu yang lebih rendah. Ini kan persoalan penggunaan hak konstitusi. Kita kritisi KPU betul. Kita terima kasih terhadap akademisi ilmuwan seperti Bang Ferry ini untuk menjaga semua supaya semua ini tetap sehat. KPU sempurna tentu tidak. Tapi KPU salah dan melakukan perbuatan yang produknya melanggar hukum sehingga bisa membatalkan proses hukum yang sudah terjadi, menurut saya tidak sejauh itu. Ya sama-sama kita ingatkan, KPU ini kan akan bekerja melewati masa-masa yang krusial ke depan. Jangan seperti ular mencari pemukul gitu loh. Tahu nggak? Ular mencari pemukul. Seolah-olah dengan santai, dengan tenang berbuat sesuatu yang akan memancing keributan. Ya semua itu harus perfeksionis. Hal-hal kecil, hal-hal detail harus diberesin gitu. Itu kan sudah jadi PKPU begitu ya. Tapi saya ini kita harus jeda dulu ya. Nanti kita lanjut. Tapi saya gini menyimak beberapa isu yang berkaitan dengan putusan MK dan juga PKPU. Ada usulan hak angket satu, kemudian Pak Jimli menyebutkan bahwa membatalkan putusan MK itu adalah masuk akal. Enggak, ya nanti kita bahas. Kita break dulu ya. Kami akan kembali sesaat lagi.